Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristi Stefani Rupilu. NPM saya 12114201190044. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat hari ini saya akan melakukan presentasi atau membawakan materi terkait dengan sistem kardiovaskular dengan diagnosa medis yaitu hipertensi. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular? Jadi, sistem kardiovaskular itu sama dengan sistem peredaran darah. Lebih simpelnya yaitu sistem kardiovaskular, nama lain dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, nama lain dari sistem kardiovaskular. Nah, jadi sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel dan ke dalam sel. Selain itu, sistem kardiovaskular juga berperan penting dalam stabilisasi suhu tubuh dan pH tubuh. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular menjamin kelangsungan hidup suatu organisme, didukung dengan adanya metabolisme dalam tubuh dan mempertahankan zat kimia serta fisiologis cairan tubuh yang ada pada manusia. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut yaitu nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, protein yang berasal dari sistem pencernaan dalam jaringan masing-masing. Sistem peredaran darah manusia umumnya dikenal menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil atau sistem peredaran paru-paru. Jadi sistem peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida dari jantung menjadi O2 atau oksigen setelah keluar dari paru-paru. Mekanisme aliran darahnya itu seperti ini. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Mekanisme aliran darahnya bisa dilihat seperti ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sistem peredaran darah portal. Sistem peredaran darah portal merupakan sistem peredaran darah yang menuju ke alat-alat pencernaan menuju ke hati sebelum kembali ke jantung. Pembuluh darah portal berwarna coklat karena banyak mengandung nutrien. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah mengalami kenaikan, yaitu tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik yaitu di atas 90 ml air raksa. Penentuan hipertensi ini harus dilakukan pada keadaan istirahat atau tenang. Dilakukan 2 kali dengan jeda 5 menit. Klasifikasi hipertensi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu menurut GNC 7/2003. Kita bisa lihat bahwa pada hipertensi tingkat 1 yaitu tekanan darah sistoliknya 140 hingga 159 dan tekanan darah diastoliknya 90 hingga 99. Dan hipertensi tingkat 2 yaitu di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 dan tekanan darah diastoliknya yaitu lebih dari 100.
Sedangkan hipertensi sistolik terisolasi yaitu tekanan darahnya lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya yaitu kurang dari 90. Hipertensi sistolik terisolasi sering ditemukan pada usia lanjut. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik terus meningkat sampai usia 80 tahun dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55 hingga 60 tahun. Kemudian berkurang secara perlahan atau bahkan menurun secara drastis. Jenis hipertensi ini disebabkan oleh umur, mengkonsumsi tembakau, diabetes, dan diet yang salah. Hipertensi dijuluki sebagai the silent killer atau pembunuh diam-diam karena pasien tidak semuanya mengenali ataupun merasakan keluhan maupun gejala. Gejala biasa muncul saat ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan hipertensi ataupun adanya komplikasi. Keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain sakit kepala atau pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah, gelisah, dan jantung berdebar-debar. Ini adalah makalah yang telah saya buat. Makalah saya ini terdiri dari 4 bab dengan bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, membahas tentang garis besar hipertensi, etiologi, patofisiologi, definisi. Bab ketiga yaitu konsep dasar asuhan keperawatan, memuat tentang pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan terakhir yaitu bab keempat, penutup. Tindakan mendasar yang perlu kita lakukan saat melakukan pemeriksaan pada pasien hipertensi yaitu mengkaji tanda-tanda vital, di antaranya mengkaji tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan laju pernafasan. Ini adalah alat-alat yang perlu disiapkan ketika hendak melakukan pengkajian TTV. Saat melakukan tindakan keperawatan, komunikasi terapeutik sangat penting agar hubungan yang baik bisa terbangun antara perawat dan pasien. Salah satunya yaitu memberikan salam, menanyakan identitas, menanyakan kabar pasien, agar hubungan yang baik ini bisa terbangun melalui komunikasi. Bersikaplah care terhadap pasien, agar pasien tidak merasa risih atau terganggu dengan keberadaannya seorang perawat. Beritahu tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien agar pasien pun bisa memahami. Tidak lupa juga melakukan kontrak waktu bersama pasien, sebab segala tindakan yang akan dilakukan oleh pasien itu dilakukan pun atas dasar persetujuan dari pasien, sebab pasien pun memiliki hak. Tanda-tanda vital adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor risiko komplikasi kardiopulmonal, dan untuk menilai respon terhadap intervensi. Pengukuran tekanan darah dapat diukur melalui nilai sistolik dan diastolik. Tekanan darah dapat diukur dengan alat sphygmomanometer dan stetoskop untuk mendengar denyut nadi. Tekanan darah adalah tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh. Suhu tubuh merupakan besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu benda atau makhluk hidup.
Frekuensi atau laju pernafasan adalah proses inspirasi dan ekspirasi dalam satuan waktu atau menit. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Frekuensi denyut nadi manusia bervariasi, yaitu tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya pada saat aktivitas normal. Denyut nadi normal manusia yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Sekian dan terima kasih.